selamat datang kembali dalam podcast Basarnas. Podcast sarana informasi dan edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Hari ini kembali lagi dengan saya yang akan menemani kawan-kawan SAR Indonesia. Kita akan ngobrol seru, kita akan membahas banyak informasi tentang Basarnas. Untuk itu pantengin terus channel YouTube kita, Balai Diklat Basarnas Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Lagi-lagi dari BSG. Bagi kawan-kawan SAR yang sudah nonton di episode sebelumnya pasti sudah tahu ya, Basarnas Special Group. Boleh disapa dulu dong Bang, kawan-kawan SAR Indonesianya. Halo kawan SAR seluruh Indonesia. Ya, halo. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Bang Eko. Boleh nih Bang, apa mau push up dulu atau yel-yel nih? Apa kita langsung aja ya? Wah, langsung aja lah. Langsung aja. Ini saya manggilnya Mbak Manda, Amanda atau seperti apa nih? Boleh Mbak Amanda, tapi rata-rata orang bilangnya Amanda Brownies ya. Dikira Amanda saya Brownies. yang punya brownies, tapi bukan. Cuman namanya doang yang sama. Kalau boleh nih, perkenalkan dulu. Kemudian sudah berapa lama sih Bang Eko bergabung di Basarnas? Oke. Halo kawan SAR semua, perkenalkan nama saya Eko Asarianto, biasa dipanggil Eko. Saat ini saya berdinas di Basarnas Special Group di kantor pusat Basarnas, tepatnya di Kemayoran. Saya masuk 2010 dari kantor SAR Biak dulu. Terus di 2018 saya mutasi kantor ke kantor SAR Bandung sampai saat ini. Begitu Mbak Manda. 2010, berarti satu letting dong sama Bang Jori. Oh iya betul, satu letting. Satu kantor. Iya betul sekali. Kalau boleh tahu nih, berarti Bang Jori lebih dulu masuk ke BSG. Untuk masuk ke BSG-nya kebetulan saya angkatan pertama. Angkatan Jadi pertama. saya dulu, setelah itu selisih kurang lebih sekitar 6 bulanan, 6 bulan. baru Pak Yori masuk. Baru Pak Jori yang masuk. Angkatan kedua, masuk angkatan kedua. Kalau boleh tahu nih, kenapa memilih bergabung di Basarnas? Apa sebelumnya udah tahu Basarnas itu apa? Atau background-nya sudah di SAR? Di Basarnasnya nih ya. Iya. Kalau di Basarnasnya saya sendiri, saya dulu namanya cari kerja ya. Cari kerja tuh ya di mana saja lah. Yang penting kita kerja. Gitu. Nah awalnya saya lulus sekolah itu 2006. 2006 saya lulus sekolah, nganggur, terus ngikut ya kerja apa yang bisa dikerjakan lah. Sampai dengan 2009. 2009 saya mendaftar di Basarnas Biak, tapi tidak lolos. 2009 memutuskan untuk mendaftar di Basarnas. Betul. Berarti sudah tahu Basarnas atau cuman penting kerjaan jadi pegawai abdi negara? Kalau dulu itu saya dapat informasinya dari orang tua saya. Udah kamu kerja, coba daftar di Basarnas itu pegawai negeri. Cuma gitu. Cuman tahunya pegawai negeri, tapi pegawai apa negeri. itu Basarnas Apa nggak itu tahu Basarnas ya, belum Bang, tahu ya? sama sekali. Begitu masuk Sebagian besar gitu ya, nggak tahu Basarnas itu apa. Yang penting coba dulu jadi pegawai. Yang penting status pegawainya jelas seperti itu. Nah, begitu di 2009 saya coba, ternyata nggak masuk. Di 2010 saya mencoba lagi. Nah, di situ saya lolos bareng sama Pak Yori tadi. Kemudian diklat lah kami, diklat dasar. Nah, disitulah baru saya kaget. Wah, diklat dasarnya kok seperti ini, bergabung dengan TNI. Dulu zaman saya itu diklat kami bergabung di Rindam Cendrawasih. Itu bergabung dengan TNI. Wah, betul-betul disiplinnya. Terus ya semua lah. Kaget gitu, tiba-tiba subuh. Iya, subuh-subuh sudah dibangunkan, diteriak-teriakin, iya. Jadi super ekstra kaget waktu itu. Wah, kok begini sekali? Setahu saya PNS kan gitu. Orang ya mungkin bukan cuma saya, mungkin sampai dengan saat ini pun orang mikirnya Basarnas PNS, ya udah PNS begitu lolos ya udah kerja santai di kantoran tanpa ada diklat dasar seperti itu. Di pikiran, jadi pegawai nih, udah masuk kantor depan meja belakang layar, ternyata kita harus ikut pendidikan yang semi militer seperti itu. Semi militer, bangun subuh, lari pagi, kemudian ada pendidikan sikap dan mentalnya juga tentunya ya Bang ya. Iya. Jadi waktu awal masuk itu kan kami mendaftarnya sebagai rescuer.
emang lulusan SMA. Masuk sebagai rescuer, diklat dasar selesai. Terus kalau di kantor saya dulu tuh kami di rolling. Jadi harus tahu semua bidang di kantor pekerjaan itu ya. Mulai dari operator radio, terus ke kapal, terus nanti ke staff op lagi. Jadi di rolling seperti itu. Jadi kita tidak hanya terpaku orang teknis hanya tahu satu bidang. Jadi diputar, rolling sampai dengan dikembalikan lagi ke rescuernya. Di rolling biar dapat feel, biar dapat semua pengetahuan tentang SAR, bukan cuma teknis di lapangan aja, tapi secara administrasi kita juga tahu. Dari BSG berarti boleh ceritain nih waktu tes masuk. Nah, waktu masuk BSG itu jadi lebih ke pendaftaran, waktu pendaftaran. Oh, waktu pendaftarannya sih sama seperti yang waktu kita daftar ke Basarnas ya. Cuman waktu seleksinya itu tes yang lain. Ternyata tingkatnya lebih tinggi lah. Ibarat kata kalau passing grade-nya kalau kita masuk rescuer 7 di BSG bisa 8 atau 8,5. Jadi kalau kita lari misalnya 2400 standarnya 12, kita harus bisa 9. Harus bisa lebih dari rata-rata. Kira-kira seperti itulah. Nah, selain dari aspek-aspek penilaian yang lain. Itu di 2011 seleksinya sampai dengan 2012. 2012 berarti langsung ditarik ke pusat atau dikembalikan dulu ke daerah, tetap dilakukan penilaian? Nah, kalau zaman saya langsung ditarik ke pusat. Langsung tarik ke pusat ya, berarti nggak nunggu dulu? Enggak, saya 2010 masuk Basarnas, 11 seleksi BSG, 12 itu masuk pendidikan, akhir 2012 selesai pendidikan BSG, kami sempat dipulangkan. Tapi bukan dipulangkan kembali berdinas di daerah, tapi untuk melakukan penilaian juga nih. Enggak, kalau saya dulu tuh seperti dibalikan untuk liburan dulu lah sebelum ditarik ke pusat. Healing dulu. Ya, healing dulu karena liburan sebelum ditempa nih. Karena diklat waktu di 2012 kami itu kan kurang lebih sebulan full tanpa ada IB, tanpa ada pesiar. Gimana tuh? Ya kalau zaman sekarang kan ada IB, ada pesiar. Kami dulu tanpa HP, tanpa selama 1 bulan nih. Kurang lebih 1 bulan biasa full. Ya, selama 1 bulan. Sekarang aja nggak pakai HP setengah hari pusingnya kayak bangun tidur cari HP nih. Ini 1 bulan ya luar biasa, jauh dari peradaban berarti. Iya, dan itu diklatnya mentornya dari TNI, terus instrukturnya juga dari senior-senior di Basarnas, dan itu memang diberi pemahaman, terus doktrin, pengetahuan itu yang lebih dari sekedar rescuer biasa. Karena memang BSG disiapkan untuk operasi-operasi khusus. Tim khusus ya? Ya. Jadi itu sebelum Balai Diklat berdiri ya? Ya, betul. Latdasnya kemudian diklat BSG di sana. Iya. Oke. Tadi nih kita udah cerita pengalaman kenapa memilih Basarnas. Kalau boleh tahu nih, SAR menurut pribadi Bang Eko itu seperti apa? SAR, kalau dari katanya sih SAR, Search and Rescue ya. Iya. Kalau untuk saya itu kita kerja sambil ibadah lah. Ibarat kata setengah kaki saya kalau di Basarnas ini atau di SAR itu sudah ada di surga kan gitu. Iya, karena kita nolongin orang. Iya, karena kita kerja sambil nolongin orang. Jadi ibarat kita kepleset dikit bisa jatuh ke neraka nih. Makanya banyak-banyakin kita berbuat baik dengan pekerjaan itu gimana ya? Kadang kan kita berbuat baik itu kadang harus niat. Ya, kalau di kerjaan ya udah lakukan aja. Ini jadi rutinitas jadinya. Melakukan kebaikan sebagai rutinitas. Jadi lebih enak kerja sambil ibadah. Kerja sambil ibadah menjadi kebiasaan. Kalau boleh dikatanya menolong. Kira-kira kalau menolong pinjam uang atau menolong dalam putus cinta boleh nggak ini? Aduh, gimana ya? Agak berat tuh kayaknya. Berat ya, udah jangan hal-hal ya. Pribadi tuh. Menolong dan mencari korbannya
memerlukan pertolongan kondisi yang membahayakan manusia. Oke, baik kawan SAR Indonesia, kita sudah bahas nih data pribadi dari Bang Eko. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kembali lagi dengan bintang tamu kita yang luar biasa ya. Tadi kita sudah bahas. Sorry Mbak Manda, bukan luar biasa kalau saya. Biasa di luar. Biasa di luar ya, hati-hati nih. Kita sudah bahas mengenai biodata pribadi dari Bang Eko maupun pengalaman pribadi. Nah, hari ini kita membahas topik yang lumayan menarik ya, tentang CSSR. Apa sih itu CSSR? Boleh nih dijelaskan Bang Eko? Oke, CSSR. Kalau CSSR dari bahasanya sendiri kan Collapse Structure Search and Rescue. Collapse berarti ada yang runtuh. Runtuh ya, ini lebih tepatnya kebangunan runtuh, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat perkembangan zaman sekarang ini kan banyak bangunan-bangunan kita yang tinggi ya. Lebih dari, apalagi Jakarta nih. Iya, lebih dari 15-20 lantai, 3 lantai kan sudah hitungannya bangunan yang tinggi kan. Ada kemungkinan untuk kolaps. Nah, disitulah makanya kita concern untuk gimana sih untuk menyelamatkan korban-korban yang ada di bangunan runtuh khususnya. Nah, kalau boleh tahu nih, di CSSR, Collapse Structure Search and Rescue, apa aja sih materi yang dipelajari di sini? Materinya banyak ya, kalau dari awal ya, awal kita masuk di Diklat ya. Bahkan saya Diklat CSSR tuh, Balai Diklat ini belum sepenuhnya penuh dengan bangunan seperti saat ini. Jadi lebih berasa lah Diklatnya gitu. Memang kayak berada di situasi sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang dulu saya pelajari di CSSR itu, di awal itu kita ya pendalaman materi. Ya materi-materi tentang jenis bangunan, terus bahan-bahan bangunannya seperti apa itu. Terus kemudian praktek-praktek ringan lah. Jadi misalnya cara memotong bangunan beton seperti apa, cara memotong kayu seperti apa itu. Di situ terus kemudian nanti ada praktek-praktek kering ya, praktek kering. Kemudian terakhir nanti disimulasikan buat skenario. Jadi ada skenario misalnya bangunan dengan ketinggian sekian lantai, terus kita harus kerjakan dengan tim. Nah, selama Diklat kurang lebih seperti itulah yang saya dapat di CSSR. Ada praktek kering, ada teori, ada praktek full tim. Prakteknya ini lebih ke seperti keadaan yang sebenarnya. Betul. Ya. Praktek. Nah, apa aja sih yang dipelajari dari teori? Kemudian katanya tadi ada cutting, kemudian bagaimana menyangga atau shoring dari bangunan itu. Boleh dijelaskan nih Bang Eko? Nah, kalau di teori-teori ya itu semua kita pelajari ya, mulai dari penandaan, kita membuat worksite marking, victim marking, ya. Intinya kita membuat penanda bahwa tempat itu sudah kita kerjakan atau sedang kita kerjakan atau di situ ada korban. Jadi penanda-penanda itu. Terus victim marking ya. Ya, victim menandakan marking. ada korban hidup atau korban. Yang penting menandakan ada korban. Ada korban atau korbannya sudah dievakuasi, ya kita buat penanda-penanda seperti itulah. Untuk tim? Untuk diketahui tim yang berikutnya, misalnya nanti ada tim pengganti saya, misalnya saya nggak mampu mengerjakan worksite itu sampai selesai, ada tim pengganti saya, dia tahu informasinya tanpa perlu banyak bertanya ke saya. Itu penanda-penanda baik dari kordon markingnya atau batas wilayahnya yang kita kerjakan itu. Dari teori-teorinya seperti itu. Terus praktek-praktek kecilnya ya kita mulai kita ke bangunan, misalnya kita prakteklah membuat victim markingnya seperti apa nih gitu. Worksite marking kita gambarkan seperti apa. Atau kita praktek menggunakan cutting, cara memotong menggunakan alat. Dari awal ya, dari kayu, kemudian kita potong, kemudian kita kayu, beton, baja. Nah, itu kita teknik potongnya gimana? Itu dilakukan per orang. Jadi masing-masing individu harus punya kemampuan yang sama. Jadi semua mencoba sampai nanti dengan drill-drill kering lainnya, kemudian disimulasikan ke skenario yang umum, yang besar, itu sudah dibagi. Nanti ada yang bertindak sebagai komandan timnya, ada yang bertindak sebagai
motong betonnya, ada yang motong tim cutting sendiri, tim shoring nanti sendiri. Tim shoring itu kan menyangga, jadi misalnya kalau bangunannya kurang dirasa tidak aman, ada kemungkinan bisa runtuh, disangga dulu. Ya. Apalagi kalau ada gempa susulan. Iya, betul. Disangga dulu, jadi tim yang masuk melakukan evakuasi merasa lebih aman. Ya, dengan itu disangga. Jadi semua individu punya kemampuan yang sama, jadi saat ditugaskan ke posisi apapun bisa melakukan. Bisa melakukan. Iya. Tadi juga udah dibilang ada tim, pembagian tim. Tentunya ada tim leader, kemudian ada yang penting, paling penting itu pasti ada safety officer. Safety officer dia yang memastikan, dia yang bertanggung jawab untuk keamanan lokasi. Kemudian keamanan tim. Tapi pada intinya keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama. Ya, siapapun yang melihat ada kemungkinan bahaya, ya wajib memberitahu yang lain tanpa harus kita mengandalkan safety officer, karena kita safety officer kan sendiri, ya kan, sedangkan tim itu banyak. Tidak mungkin dari seorang safety officer yang hanya mempunyai 2 mata, kita mengandalkan sepenuhnya keselamatan tim ke 1 orang. Jadi ya itu tadi, keselamatan tim adalah prioritas dan harus bersama-sama. Intinya keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Nah, berarti kita juga ada melakukan asesmen nih. Penilaian bangunan. Ya, sebelum melakukan evakuasi ya. Boleh jelaskan nih, penilaiannya itu dari segi apa aja nih? Penilaian kan ada awalnya itu kita rapid assessment. Jadi assessment secara cepat. Ya paling kita datang teriak-teriak, ya kita pemanggilan lah, ya kan. Salah satu teknik pencarian yang paling cepat, ya kan. Pak, masih dengar suara saya tidak? Kalau ada yang menyaut bisa kita tolong, langsung kita lakukan pertolongan. Ya, kita pindahkan ke tempat yang aman. Kita panggil nih, kalau seandainya dia nggak bisa bersuara, mungkin kita bisa ya menggunakan peralatan batu atau mungkin diketuk atau gimana. Gitu itu bisa. Jadi saat kita meneriakkan, Pak, dengar suara saya, bila bisa menjawab, kalau tidak bisa menjawab, silahkan ketuk benda di sekitar Anda yang bisa berbunyi, ya lebih seperti itu. Itu untuk pencarian yang rapid, cepat. Ya. Pencarian cepat ya. Selain menyelamatkan korban, ini juga bisa ya jadi tim bedah rumah ya, karena juga ada cutting, kemudian potong beton, kemudian menyangga ya, bisa jadi tim bedah rumah juga ini. Tapi kalau di CSR bukan bedah rumah. Kalau bedah rumah setahu saya membongkar dan mendirikan kembali ya kan, dengan konsep yang lebih baik gitu ya. Kalau kita menghancurkan aja tanpa bisa membangun kembali. Menghancurkan, lebih ke membuka akses ke korban, menyelamatkan korban ya. Jadi ilmunya sebenarnya CSR ini ilmu merusak bangunan ya. Merusak bangunan. Tapi tujuannya bukan merusak untuk yang konteks negatif, tapi tujuannya untuk membuat akses tadi ke untuk korban. Menemukan korban untuk menyelamatkan korban. Jadi jangan berpikir, tim Basarnas nih, gedungnya dirusak. Padahal tim Basarnas itu membuka akses untuk menyelamatkan korban ya. Betul sekali. Nah, bicara menyelamatkan korban, kemudian ada reruntuhan, berarti kompleks dong yang dilaksanakan. Kemudian peralatannya yang dipakai apa aja nih? Kan ada TE itu equipment, aksesoris. Apa aja tuh? Kalau equipment, aksesoris banyak ya. Tidak bisa saya sebut banyak-banyak nih. Paling yang sering kita pakai itu power saw. Mungkin kalau di teman-teman, kalau di teman-teman mungkin kenalnya karena di situ ada tulisannya K12 mungkin situ kan. Kalau kita bilang power saw, K12 sama saja. Fungsi alatnya untuk motong. Itu tinggal nanti diganti blade-nya. Mau blade yang untuk konkrit bisa, atau untuk wood bisa, silahkan disesuaikan dengan medianya. Terus ada lagi untuk konkrit chainsaw. Kita biasa kenalnya chainsaw itu hanya untuk motong kayu kan. Nah, ini sudah ada konkrit untuk motong beton itu. Terus ada juga yang untuk membuat breaching, membuat lubang hole gitu kan, untuk memasukkan kamera optik. Jadi kita mungkin ini alat untuk pencarian ya. Alat pencarian ya.
Misalnya keterbatasan mata kita kan, nah kita bisa menggunakan optik itu atau kamera search cam. Mungkin teman-teman di daerah punyanya yang edisi lama ya, yang cukup besar. Kalau kami di BSG punyanya fiber optik yang lebih kecil. Itu bisa masuk di sela-sela kecil, jadi membantu kita melihat korban memang ada di posisi tersebut atau tidak. Boleh dijelasin nih dari search cam, penggunaan search cam-nya itu berarti bisa melihat ada korban atau tidaknya di bangunan tersebut, di void atau di celah-celah. Nah, jadi misalnya kalau ada celah kecil nih, kita masukkan kameranya, ya, nanti di yang kita pegang itu ada monitornya. Ya, monitor ini ada yang kameranya ini dilengkapi dengan mic dan speaker. Ya, jadi kita bisa komunikasi komunikasi dua arah langsung dengan kita korban. bisa dengar suara dari si korban itu. Terus kameranya sendiri itu bisa fungsi dia bisa muter kiri kanan. Jadi tidak hanya satu arah manteng ke depan doang. Jadi bisa ke kiri kita atur, ke kanan, jadi bisa disesuaikan. Juga ada lampunya, jadi bisa terlihat jelas kalau misalnya di situ gelap. Dengan bantuan lampu itu bisa terlihat lah kalau ada korban atau tidak. Jadi kalau bisa berkomunikasi saat kita mau akses itu jauh lebih mudah. Kita bisa minta bantuan korban. Kalau misalnya masih ada ruang di dekat korban, mungkin kita bisa suruh bergeser karena kita harus membuka akses ini, mungkin bisa terkena dari debris yang pecah dari pecahan-pecahan ya bangunan kaca, itu atau bekas potongan kita yang terlempar. Nah, itu kita bisa komunikasi dengan mereka dan mereka jadi lebih aman. Gitu. Memudahkan kita lah ya memakai search cam ini. Kita bisa cek dulu ada apa enggaknya nih korban, baru setelah ada nih baru kita buka akses untuk kita menolong si korban. Kemudian apa ada peralatan yang lain misalnya hidrolika, kemudian ada. Kalau kita ada tuh power shore, biasa kita bilangnya power shore, itu alat shoring. Jadi kita tidak manual lagi dengan kayu gitu kan. Kalau kayu kan lumayan waktu ya, tenaga waktunya juga. Kalau ini sudah ada dari pabrikan, jadi udah tinggal pasang, kita tinggal menyesuaikan ketinggian, kebutuhannya seperti apa, mau horizontal, mau vertikal disesuaikan. Itu ada power shore. Terus kita juga punya ada namanya akustik, itu mendeteksi tiap ketukan, bisa detak jantung, intinya berkaitan dengan suara. Nah, itu terus kita punya juga rescue radar, ya. Terus kita punya juga alat terbaru itu SAVER. Ada SAVER 100 dan 400. Itu tinggal kita tempelkan ke medianya, terus bila ada orang yang bergerak di balik itu bisa kedeteksi. Makin lama makin canggih. Iya, makin canggih peralatan-peralatan kita, perkembangan zaman. Kemudian ada yang lain nggak itu peralatan yang paling susah, yang paling luar biasa untuk menggunakannya? Kalau paling susah itu biasanya peralatan drilling. Drill? Iya, peralatan drill itu kan ada, kita punya beberapa peralatan itu yang powernya cukup besar. Kalau zaman saya diklat dulu, kami pakainya DeWalt mereknya. Ini nggak promosi alat nih kan? Nggak jualan ya? Nggak jualan. Konser. Dulu zaman saya itu kita pakainya DeWalt. Sedangkan DeWalt itu secara ukuran itu untuk orang Eropa. Jadi waktu saya diklat dulu lumayan sangat melelahkan. Posturnya lebih tinggi. Iya, posturnya tinggi besar, ya kan. Nah, peralatan juga kan harus disesuaikan jadi besar. Nah, makin kesini peralatan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita kan orang Asia, jadi peralatan makin dikembangkan, disesuaikan. Jadi sekarang kita mempermudah kita lah ya. Iya, jadi kita waktu mengangkut, membawa, menggunakan pun tidak seperti zaman saya dulu. Wah, kesusahan sekali. Buat ngangkat aja sudah setengah mati gitu kan. Tenaganya. Butuh tenaga yang ekstra. Kalau sekarang udah ya kayak
beberapa merek itu kan kayak ada Makita, Hilti yang khusus untuk orang-orang Asia yang kecil kayak kita, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Kecil cabai rawit lah ya. Oke, nah bicara tenaga, berarti kita kan bukan hanya sekedar pengetahuan, kompetensi saja, tapi juga persiapan fisik juga ya. Iya. Karena lumayan alat-alat yang kita pergunakan ini ya lumayan sangat membutuhkan tenaga ekstra, apalagi kayak power show, kemudian alat-alat berat itu lumayan membutuhkan menguras tenaga, menguras pikiran, menguras tenaga ya. Nah, bicara tentang kompetensi nih, untuk jenjang dari Diklat Bangunan Runtuh atau CSSR ini sendiri gimana? Kalau sejauh yang sudah saya ikuti ya, menurut Bang Eko nih. Kalau dulu di latihan dasar belum ada sama sekali, paling cuma pengenalan ya. Terus saya diklat CSSR langsung, itu memang dikasih pemahaman. Salah satu syaratnya itu adalah harus sudah ikut diklat dasar. Diklat dasar SAR. Iya, diklat dasar SAR di Basarnas ya. Iya. Ya kalau di tempat lain saya belum tahu. Untuk jadi syarat untuk bisa ngikut ke diklat CSSR di Basarnas ya. Mungkin di luar dari diklat CSSR yang ada di Basarnas mungkin ada yang lain, tapi yang saya ikuti yang di Basarnas. Itu memang dikembangkan betul, dipelajari betul bagaimana cara menggunakan peralatannya, maintain peralatannya, terus signaling yang seperti tadi, teknik pencarian cepat, terus teknik evakuasinya seperti apa. Nah, kemudian kami yang BSG ini di waktu yang lalu sempat belajar keluar ke Singapura. Keluarnya kemana nih? Keluar dari pintu keluar mana nih? Keluar negeri. Keluar negeri, luar tepatnya biasa ya. Di Singapura. Waktu itu kami belajar dengan teman-teman di SCDF. Terus yang sebagai pengajarnya itu teman-teman dari DART. Kebetulan mereka pun adalah pasukan khususnya Singapura. Pasukan khusus Singapura bertemu dengan kolaps ya, kolaborasi sama BSG. Tim khususnya dari Basarnas. Dan waktu itu teman-teman dari Singapura ini, SCDF dan DART ini mereka sudah kualifikasi insarak di Heavy. Dan mereka menjadi mentor untuk Indonesia untuk bisa mencapai ke medium class di Insara. Nah, makanya kami belajar ke sana karena itu kaitannya dengan urban. Urban SAR kan kalau kita bicara urban kan perkotaan ya. Iya. Nah, kalau perkotaan lebih banyak bangunan runtuh. Iya. Padahal di dalamnya itu juga ada kemungkinan yang lain, bisa saja ada waternya atau underwaternya. Mungkin basementnya kerendam air laut misalnya, iya gitu. Atau kita harus melakukan penyelamatan di ketinggian. Namanya urban kan kompleks. Nah, tapi kami belajarnya lebih ke bangunan runtuhnya, teknik memotong bangunannya seperti apa, teknik-teknik terbaru lah yang kami pelajari. Jadi dari situ dapat pengalaman baru, dapat teknik ternyata kemarin yang kami pelajari waktu di Basarnas bukan salah. Cuman berkembangnya ilmu ini ternyata sudah ada update, terus dicoba diteliti sama mereka yang sudah expert. Tekniknya lebih bagus seperti ini loh, lebih mudah ini. Peralatannya ganti yang seperti ini loh, jadi lebih mudah pemakaiannya, tidak makan tenaga yang lebih hemat banyak. Tenaga, hemat waktu. Betul. Makanya kesini jadi jadi lebih tidak seberat dulu lah. Yang butuh tenaga ekstra sekarang udah bahkan kita motong beton pun bisa santai dengan satu jari. Luar biasa yang motong beton aja pakai satu jari. Saya juga bisa motong beton hanya dengan suara. Bisa yang merintah tinggal set. Coba potong. Jadi gitulah. Banyak referensi di luar sana yang kita harus banyak belajar. Iya. Banyak belajar, update ilmu, tidak berpuas diri dengan apa yang kita punya. Nah, di sini kita juga bukan hanya belajar tentang mempergunakan alat perlengkapan peralatan ini, tapi juga kita bagaimana kita merawatnya. Itu yang penting tuh. Jadi jangan cuma apalagi bisa alat-alat ini ya
Canggih-canggih ya. Betul, alat itu selain canggih, harganya yang juga tidak murah. Terus bisa dibilang itu juga nyawa kita. Ya. Ya, nyawa kita. Kalau tentara kan ada senjata, ya. Nyawa temennya, hidup dia kan. Kita punya peralatan. Kalau peralatan kita tidak dirawat, saat kita butuh tidak bisa digunakan, dengan posisi kita juga terjebak, wah itu bahaya. Jangan sampai alat kita yang membunuh kita ya. Betul. Makanya perlunya kita melakukan perawatan. Oke, boleh diceritain nih pengalaman seru saat melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bangunan runtuh. Wah, di bangunan runtuh. CSSR. Kalau di CSSR, yang pertama tuh waktu kami di awal sekali saya diklat CSSR tuh agak sedikit kaget ya. Karena ini banyak kejutan ya, dari mulai masuk Basarnas sampai ke diklatnya pun ada kejutan. Ya, paling teman-teman yang lain juga pasti merasakan gitu. Kami waktu awal di sini Balai Diklat belum ada bangunan waktu kami pakai ini sebagai tempat diklat CSSR itu. Jadi istilahnya perintis Balai Diklat lah itu kan. Di sini bangunan pun cuma satu. Ada di belakang sana, di belakang asrama itu, bangunan pertama yang ada di Balai Diklat ini. Udah simulator itu bangunan runtuh? Belum yang simulator. Belum. Jadi sekarang kan kita sudah punya simulator nih yang sudah bisa kita pakai, ya kan? Sebelumnya di mini simulator. Bangunannya ada di belakang asrama instruktur lah sekarang. Itu bangunan. Itu hari-hari belajarnya bukan belajar sih. Sarapannya harus merayap terus tiap hari. Merayap biar ini ya, tentunya dikasih merayap ada tujuannya ya. Pasti. Biasanya kita sebagai siswa ya pasti berpikiran, waduh, tiap hari kok kayak gini, ngerayap apa sih fungsinya? Kadang gitu. Tapi kita percayalah instruktur, mereka sudah punya pengalaman lebih. Apa yang mereka kasih pasti punya tujuan yang baik, ya kan? Nah, ternyata ya setelah mengalami di musibah sebenarnya, ternyata memang kita harus masuk void-void yang kecil itu, ruang-ruang sempit itu memang harus merayap. Dan merayapnya bukan yang seperti waktu kita diklat ya, dengan lebih sempit lagi dan lebih ngeliuk lagi. Dan di situ ada perasaan was-was kalau kita melaksanakan operasi, belum kita berpikir bahwa akan terjadi gempa susulan, ya kan? Jadi di situ adrenalin terpacu betul. Karena kita itu kerjanya bukan di zona nyaman ya. Bertaruh nyawa pekerjaan kita. Bertaruh nyawa, aduh. Resiko tugasnya. Betul. Maka dari itu kita harus dibekali dengan kemampuan yang memang mumpuni. Terus itu diklat di Balai Diklat sendiri. Kemudian diklat bukan diklat sih, sharing, terus menambah pengalaman dengan teman-teman di Singapura juga. Ternyata beda, disiplin kerjanya lebih ekstra ternyata, walaupun kita bilang mereka di sipil ya, boleh dibilang sipil, tapi disiplin kerjanya ekstra. Kami yang biasa bangun jam 5, setengah 5 sudah harus bangun, lebih pagi lagi. Lebih pagi, setengah jam lebih pagi berarti ya. Terus kalau operasi sendiri, pengalaman operasi nih Bang Eko boleh diceritain? Pengalaman operasi kalau di bangunan runtuh sih udah lumayan banyak. Cuman yang terakhir kemarin waktu kami ke Turki. Berarti bareng kan nih berangkat ya? Dengan Pak Yori kemarin saya berangkat, Pak Yori, Pak Jimmy, Pak Steph. Nah, itu kami berangkat ke sana. Ternyata memang sangat kompleks ya. Memang bangunan itu dari yang kami berpikir cuman ya 10 lantai, 15 lantai, ternyata lebih dari itu. Dan tipikal runtuhannya juga yang sulit banget. Modelnya model pancake, hancur, banyak debris. Bahkan tim rescue dari luar itu sempat mau mengevakuasi korban hidup, kalau saya nggak salah ceritanya, dari tim mereka itu, mereka harus membobol sampai 3-4 lantai di atasnya baru bisa mengakses ke bawah. Jadi dibuat hall besar dulu di atas, baru makin bawah makin kecil sesuai dengan hall-nya. Bicara hall, apa sih hall, boleh dijelasin nih ke kawan-kawan SAR? Kalau hall kita bicara di CSSR itu ya lubang. Lubang yang kita buat dengan peralatan yang tujuannya untuk akses menuju si korban ini. Baik
korban selamat atau korban meninggal dunia untuk evakuasi itu. Kemudian kalau itu yang dari Turki ya, kalau Iya. yang dari dalam negeri di Indonesia sendiri Dalam negeri lebih Indonesia. sering ya. Ya, di dalam negeri kemarin sempat yang agak ekstra itu di Palu. Palu. Betul, di Palu. Waktu itu saya dipercayakan sama pimpinan bawa tim itu ke Mercure. Nah, itu didampingi sama senior juga. Tempat yang ada anak kecil itu bukan? Bukan. Beda lagi ya? Beda lagi itu ada teman-teman yang lain. Kami dibagi beberapa tempat. Nah, kebetulan saya di Mercure, di situ memang cuman recovery operation, hanya mengambil jenazah saja. Nggak ada yang selamat berarti? Nggak ada yang selamat. Nah, tapi itu hotel dengan 5 lantai, tanpa basement. Tapi saat kejadian itu lantai satunya rubuh, rata dengan tanah. Jadi yang berdiri hanya lantai 2 sampai lantai 5. Jadi lantai satunya, iya. Jadi korban itu semua ada di lantai 1. Jadi kami harus bobol lantai. Dan celah sempitnya untuk bisa masuk ke lantai 1 itu hanya setinggi apa ya, kurang lebih nggak sampai setinggi lutut saya ini. Jadi hitungannya nggak bisa masuk. Ya, kecil. Betul, hitungannya nggak bisa masuk. Jadi kami hanya berdasarkan dari denah hotel lantai 1 memperkirakan posisi korban itu ada di mana, terus ya udah kita buat akses, kita buat hall untuk memastikan, terus setelah hall jadi kita masuk dengan ya ketinggian ya sambil itulah merangkak tiarap sambil ngecek benar yang nggak didapat dari latihan tadi ya. Betul, yang didapat dari latihan sekaligus memastikan korban itu ada tidak di posisi yang dicurigai. Karena posisi terakhirnya diinformasikan seperti itu. Ada di sisi ini, makanya kami ngecek. Turun ke bawah Turun semua ke bawah. berarti ya. Padahal yang di atas nggak hancur ya? Di atas tidak Justru hancur. yang di bawah nih. Iya, di bawah hancur. Habis rata dengan tanah. Sebelum kita melakukan evakuasi ke lokasi ya tentunya kita juga mengumpulkan informasi informasi biodata dari keluarga maupun dari warga setempat ya. Betul. Ada lagi pengalaman menarik selain di Palu? Pengalaman menarik mungkin yang bukan di bangunan runtuh ya, tapi waktu itu di longsor. Ya. Longsor itu kejadiannya di Cililin, mana? Jawa Barat ya? Cililin, Jawa Barat ya. Nah, itu saya sama teman-teman di lokasi itu ada kemungkinan longsor susulan. Nah, kebetulan saya di posisi tangga buatan, karena kan biasanya tanah longsor kan tidak padat kan, kita buat tangga darurat lah, kita padatkan tanah. Kemudian terjadi longsoran susulan, teman-teman itu sudah pada naik semua. Sudah naik semua, tinggal satu senior saya. Senior juga sekaligus pendamping dari kantor pusat, waktu itu saya sudah di BSG juga. Itu terjebak. Kakinya masuk di longsorannya, tanah longsoran itu kan agak gembur tuh. Ya. Masuk di situ. Nah, kemudian karena saya terakhir, saya bantu beliau mengeluarkan dari posisi yang tidak aman itu. Beliau selamat naik ke tangga, saya yang masuk terjebak, dan setelah itu beliau langsung naik ke posisi aman, sedangkan saya tertinggal. Nah, dan longsoran itu tetap turun kan. Jaraknya itu cuma kurang lebih 1 atau 2 langkah dari saya, di belakang saya. Dan itu benar, kalau kita nonton sinetron biasanya cerita-cerita orang kalau menghadapi kematian bisa terlintas tanpa kita duga ya. Iya, terlintas misalnya kita dari kecil sampai dewasa, ada memori seperti itu. Benar itu terjadi dan saya rasakan. Jadi di belakang saya cuma ya bukan untungnya sih, tapi ya karena Allah masih memberi keselamatan ya. Belum waktunya ya kan. Ya terjadilah, hanya lewat saja tanpa mengenai saya cedera sedikit pun. Alhamdulillah ya, masih diberi kesempatan. Ya itu tadi.
bekerja sambil ibadah. Nah, masih dikasih waktu nih, kamu harus beribadah lagi lebih banyak. Iya, kamu harus banyak menolong yang lain lagi. Betul. Nah, kita kalau boleh tahu nih, pesan dan harapan dari Bang Eko sendiri untuk Basarnas ke depannya. Untuk Basarnas ke depannya, kalau saya pengen semua, kalau kita bicara Basarnas kan semuanya orang teknis. Walaupun sebenarnya di situ ada orang-orang staf yang mendukung kita, orang-orang teknis. Tapi di mana-mana orang melihat baju oranye Basarnas pasti tim penolong kan gitu. Jadi saya kedepannya saya pengen semua teman-teman di Basarnas memiliki jiwa penolong yang sama. Terus untuk dari peralatan, pelatihan ditingkatkan lagi dan kita harus update dengan ilmu dan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kalau pesan dan harapan Bang Eko kepada masyarakat mengenai SAR atau Basarnas itu sendiri? Kalau mengenai SAR dan Basarnas sendiri, masyarakat tidak lagi cuek dengan keselamatan diri sendiri, tapi lebih lebih aware lah dengan dirinya sendiri. Jadi mau belajar. Jadi tidak harus nunggu tim Basarnas dulu datang untuk bisa melakukan pertolongan. Minimal masyarakat tahulah untuk teknik pertolongan yang sederhana. Kurang lebih seperti itu. Bukan hanya untuk melakukan pertolongan terhadap orang lain, tapi juga diri sendiri, keluarga tentunya, orang-orang terdekat. Betul. Masa kita terluka misalnya harus nunggu tim Basarnas dulu yang datang, ya kan? Hanya tergores pisau misalnya, nunggu orang Basarnas dulu yang datang. Aduh, Basarnas saya tergores. Padahal kan bisa dilakukan sendiri. Oke, baik. Terima kasih nih Bang Eko untuk pembahasan tentang CSSR, College Structure Search and Rescue. Luar biasa ya. Nah, kesimpulannya itu adalah CSSR ini adalah pertolongan di bangunan runtuh. Nah, pertolongan di bangunan runtuh ini berarti sebelum kita melakukan pertolongan, kita harus melakukan perencanaan dan kemudian resiko apa yang terjadi dan perlengkapan tentunya ya, kesiapan perlengkapan untuk kita membuka akses ke korban. Di sana kan gedung runtuh nih. Nah, biasanya di gedung-gedung runtuh itu ada void ya. Void itu atau celah-celah atau lubang-lubang dari bekas runtuhan. Nah, itu kita perlu membuka akses, kemudian membuka akses korban, kemudian kita mencari di mana keberadaan korban. Setelah mencari keberadaan korban itu kita membuat tanda ya. Iya. Membuat tanda bahwa di sana ada korban. Kemudian kita akses, kita selamatkan, kita evakuasi dan kita stabilkan si korban ini. Nah, tentunya setiap operasi itu ada perencanaan ya. Betul. Perencanaan, kemudian mengenali resiko, kemudian asesmen lokasi itu sendiri, dan kita mengumpulkan data dan informasi mengenai tempat kejadian itu ya, agar kita lebih dimudahkan untuk melaksanakan operasi tersebut. Oke, kawan SAR Indonesia, kita sudah sampai di penghujung acara, kita sudah membahas banyak informasi tentang CSSR bersama Bang Eko. Tentu sangat bermanfaat bukan untuk kawan SAR Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita Balai Diklat Basarnas. Sampai jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Dah.